Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di pelajaran tematik tema 5 subtema yang ketiga. Sebelum Ibu lanjutkan untuk menjelaskan materi pada pertemuan hari ini, ada beberapa soal yang nantinya wajib kalian jawab. Jawaban soal tersebut terdapat pada materi yang akan Ibu jelaskan. Menemukan makna kosakata. Setiap kali kita membaca teks, kita akan menemukan kosakata di dalamnya. Kosakata dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semakin banyak membaca, maka semakin banyak pula wawasan kata yang bisa kita dapatkan. Perhatikan teks berikut ini. Perhatikan kata yang dicetak tebal. Predator. Makna dari kata predator adalah hewan pemangsa hewan lain. Menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Menyimpulkan berarti menyarikan informasi berdasarkan apa yang telah diuraikan. Untuk menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi, kita dapat mengacu pada hasil identifikasi teks non-fiksi berupa ide-ide pokok teks. Kita dapat menyampaikan ide pokok dari dalam tabel atau peta pikiran ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasamu sendiri. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang tepat saat membuat kesimpulan teks. Hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Ayo kita ingat kembali mengenai rantai makanan. Rantai makanan merupakan urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Di dalam rantai makanan tersebut terdapat beberapa peran antara lain produsen, konsumen, dan pengurai. Dalam suatu ekosistem, terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Kumpulan beberapa jaring makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem disebut sebagai jaring-jaring makanan. Perhatikan perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan berikut ini. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Komponen-komponen dalam suatu ekosistem harus seimbang. Seimbang berarti tidak ada salah satu komponen yang lebih atau kurang. Perubahan yang terjadi pada salah satu komponen dalam lingkungan dapat menyebabkan segala proses dalam ekosistem terganggu. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Rantai makanan yang merupakan penyusun jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terganggu selama semua komponen dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada,
komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Sebagai contoh, perhatikan rantai makanan berikut ini. Jika populasi ular menurun akibat perburuan liar, maka tikus tidak lagi memiliki pemangsa. Karena tikus tidak lagi memiliki pemangsa, maka populasi tikus akan meningkat. Karena ularnya menurun sehingga tidak ada yang memakan tikus. Sehingga menyebabkan populasi belalang akan ikut menurun. Kenapa belalang ikut menurun? Karena banyaknya jumlah tikus di alam. Keseimbangan ekosistem sangatlah penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Akan tetapi, keseimbangan ekosistem tersebut dapat terganggu oleh faktor alam ataupun faktor manusia. Faktor alam adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, umumnya berupa bencana alam. Sedangkan faktor aktivitas manusia adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Perhatikan bagan berikut ini. Pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Letak geografis Indonesia dianggap sangat strategis dan menguntungkan Indonesia. Posisi tersebut memberikan berbagai pengaruh bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Pengaruh letak strategis Indonesia memberikan keuntungan, yaitu terjadi akulturasi atau percampuran antara budaya Indonesia dengan budaya asing, sehingga budaya Indonesia semakin kaya dan beragam. Kemudian, memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Selain keuntungan, letak strategis juga dapat menimbulkan kerugian. Misalnya, banyak budaya daerah yang tersingkirkan akibat masuknya budaya asing yang belum sepenuhnya diterima di Indonesia karena bertentangan dengan norma-norma di Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan. Hal ini menyebabkan Indonesia disebut juga sebagai negara maritim. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia memiliki potensi maritim yang melimpah. Antara lain, pariwisata bahari yang menarik, minyak bumi yang melimpah, dan sumber daya laut yang beraneka ragam. Masyarakat Indonesia memanfaatkan potensi tersebut pada berbagai kegiatan, khususnya dalam bidang ekonomi. Selain dari potensi maritim, kehidupan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh hasil pertanian dan perkebunan. Oleh sebab itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, karena banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Potensi agraris Indonesia antara lain ketersediaan lahan, iklim yang mendukung, serta tanaman unggul.
Kehidupan masyarakat Indonesia mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan kehidupan masyarakat bangsa lain. Pengaruh letak geografis Indonesia turut mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri atas suku, budaya, agama, dan latar belakang yang berbeda-beda. Meskipun beraneka ragam, Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Kesatuan dalam bidang sosial memiliki makna bahwa bangsa Indonesia terus berusaha untuk mencapai tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang dan merata yang selaras dengan kemajuan bangsa. Kesatuan dalam bidang budaya memiliki makna bahwa kekayaan budaya yang beragam menjadi modal bagi pengembangan budaya Indonesia yang hasilnya akan dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Selain adanya persatuan dan kesatuan dalam bidang sosial budaya, persatuan dan kesatuan juga terdapat dalam kegiatan ekonomi. Contoh persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi adalah dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan diperlukan kerjasama antara penghasil pangan dan distributor sehingga pangan dapat sampai ke konsumen. Berikut manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, kebutuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi. Yang kedua, pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dapat tercapai. Dan yang ketiga, terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ide penciptaan gerak tari dan properti tari. Tari merupakan karya seni yang pengungkapannya melalui gerakan. Penciptaan gerak dalam seni tari diawali dengan menentukan ide atau gagasan. Sumber ide gerak tarian biasanya diperoleh melalui pengamatan terhadap gerak manusia, hewan, tumbuhan, atau alam. Selanjutnya, ide tersebut dikembangkan dalam bentuk gerakan dan dilengkapi dengan properti, busana, tata rias, dan musik yang sesuai. Tarian kuda lumping merupakan tari yang menggunakan properti kuda-kudaan yang terbuat dari anyaman bambu serta ditunggangi oleh seorang penari. Tarian ini menggambarkan kegagahan pasukan berkuda. Gerakan dalam tarian tersebut dibuat menirukan gerakan kuda dalam peperangan. Properti kuda dimaknai sebagai simbol keberanian, kekuatan, dan sifat pantang menyerah. Karya seni rupa Nusantara. Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan terapan. Seni rupa murni adalah karya seni yang dibuat untuk dinikmati keindahannya atau unsur estetikanya saja tanpa mempertimbangkan fungsinya. Contoh karya seni rupa murni antara lain lukisan, patung, dan keramik. Patung merupakan contoh karya seni rupa murni 3 dimensi. Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang memperhatikan fungsi dari benda seni tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contoh karya seni rupa terapan antara lain rumah adat, arsitektur bangunan, senjata tradisional, dan seni kriya.
Salah satu contoh karya seni rupa adalah seni kriya. Seni kriya anyaman dapat dibuat dengan menggunakan bahan bambu, rotan, daun pisang, atau kertas. Kita dapat membuat anyaman tunggal atau anyaman ganda. Anyaman tunggal biasanya terbuat dari bahan yang sama dan dengan ukuran bahan anyaman yang sama. Anyaman tunggal adalah cara membuat anyaman yang paling sederhana. Berikut contoh pola anyaman tunggal dan anyaman ganda. Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.